Pemirsa, ada masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan saya mengingatkan sekali lagi bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera mendownload aplikasi GPM Stream dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan favorit Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @magelang TV dan juga YouTube official kami di Magelang TV. Mas Yu, kita lanjutkan lagi. Itu memang dinyatakan PR lama, dinyatakan cerita klasik, tapi itu memang benar adanya. Meskipun meskipun informasi yang disampaikan itu juga sudah menyeluruh melalui media sosial apapun, ya kan Mas Yu, semua sudah dilakukan. Tapi apa sebenarnya tantangan untuk saat ini, Mas Yu? Ya, ya itu tadi tantangannya adalah memecahkan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sekian lama. Itu merupakan tantangan tersendiri. Baik. Itu diakibatkan perilaku yang nggak benar. Akhirnya ujung-ujungnya adalah mereka menganggap itu adalah sebuah aib, malu. Ya. Bahkan sampai beberapa teman-teman kita ya Mas ya, akhirnya terlantar dan juga saat ini berada di shelter Gaya Mahardika. Sekarang ada berapa teman-teman pengidap HIV/AIDS atau ODA di shelter Mas? Sampai dengan sekarang, karena kita klasifikasikan bahwa layanan kami hanya di teman-teman yang memang dalam kondisi lemah, itu kita pelayanan 4 jumlahnya baru tinggal. Memang dibatasi ya Mas ya? Dibatasi. Ya, kami terus terang aja kita batasi karena memang untuk memberikan atensi ke mereka butuh kerjasama dengan semua pihak. Iya, betul. Adakah keterlibatan pemerintah secara khusus mungkin Mas Yu untuk membuatkan shelter seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, saya lupa 2 atau 3 tahun yang lalu, ada anak dengan HIV/AIDS juga diberikan shelter khusus gitu bagi anak-anak dengan HIV/AIDS di Surakarta. Adakah rencana ke depan seperti itu atau memang sudah ada sebenarnya, tapi belum termaksimalkan begitu? Tepatnya sudah ada, tapi belum termaksimalkan. Karena untuk saat ini kita atensi pemerintah memang sudah sangat bisa dirasakan dengan beberapa kegiatan. Akan tetapi kebutuhan dan problematika sosial itu tidak sebanding dengan energi yang disiapkan. Aku paham. Nah, itu untuk saat ini shelter under pengelolaan kementerian, ini langsung Kementerian Sosial, itu hanya shelter yang memang sifatnya pemberdayaan. Jadi bukan pemulihan. Bukan pemulihan tapi pemberdayaan, karena itu yang diutamakan pemerintah ya, memberdayakan orang dengan HIV/AIDS. Oke, aku paham. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu juga ya Mas ya, pemulihan itu juga sangat vital kebutuhannya. Ya betul, karena konsep rehabilitasi kan memang dari nol ya, kita harus membangun, mengklarifikasi, melakukan filterisasi teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan dan memang dalam kondisi saat itu butuh bantuan adalah teman-teman yang memang benar dalam kondisi berbaring lemah. Tapi dia masih punya semangat hidup untuk pulih. Itu yang penting ya, Mas Yu. Ya. Ketika itu sudah dilalui, nanti outputnya adalah pemberdayaan secara ekonomi, secara penambahan keterampilan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat yang nantinya bisa menjadi bekal mereka untuk kembali berjuang di masyarakat, mencari nafkah di masyarakat, kembali lagi. Sehingga persepsi teman-teman itu, persepsi masyarakat terkait dengan ODA itu lama-lama bisa terkikis dengan tadinya lemah, kemudian berdaya kemudian kembali ke masyarakat dan produktif. Nah, hal itu nanti sebagai tujuannya adalah salah satunya adalah memecah stigma. Tapi gap di sini belum sekarang masih jadi jembatannya itu belum terhubung.
Ya, jembatannya belum terhubung. Ya, nggak tahu. Nanti semoga saja segera Amin, amin, terhubung. amin. Tapi segala Mungkin sesuatunya udah kami usahakan. Kita juga udah hearing juga. benar benar benar. Itu yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat. Tadi kita sempat terpotong Mas Yu di mana ada juga ternyata orang dengan HIV/AIDS itu yang korban begitu. Saya mungkin mengenal seseorang yang pernah kita ngobrol juga, ya kan? Seperti Mbak Iya, Septi. iya, iya. Iya kan Mas Iya, Yu? betul. Itu Betul. ada mungkin Mas Yu bisa menceritakan seperti apa? Apakah tidak hanya yang korban terus udah yang seperti apa begitu? Ya, ya. Jadi seperti ini, Mbak. Jadi teman-teman fakta di lapangan itu terkait dengan problematika masyarakat, tentang karakter masyarakat. Itu kan memang berbeda-beda ya, terutama uh, terkait dengan perilaku. Oke. Walaupun kita kan juga tidak bisa mengintervensi karena ada Yes. hak individu kan sebagai hak Betul. pribadi Itu di situ. privacy. Hak ya, ya hak mereka Ha. untuk harusnya hak mereka untuk mengekspresiasikan diri. Betul, Tapi betul. dampaknya adalah jika di lingkup mereka itu ada misal ada yang saling ada keterkaitan terkait dengan hubungan rumah tangga, nah, dampaknya akan dibawa sampai dengan istri dan anaknya. Betul. Nah, Miris ketidaktahuan itu yang menyebabkan mereka diposisikan sebagai korban. ya, 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 ya. Ya, seperti Mbak Septi itu kan karena ketidaktahuan. Betul, Dia tentu menjalankan saja. tugasnya sebagai istri, Iya. kemudian ya berperan sebagai ibu. Ibu. Akan tetapi akhirnya dia terinfeksi HIV dan setelah terinfeksi dikucilkan dan dibuang. Nah, itu Iya. yang mirisnya di situ. Ya, kita tidak bisa menjudge ya. Sekali lagi, kita tidak bisa menjudge atau menyalahkan itu. Yang bisa kita bantu saat ini adalah saling mendukung dan juga mensupport satu sama lain agar semua bisa berkembang bersama. Terbukti sudah banyak kegiatan dan juga memang fokusnya pemerintah saat ini untuk pemberdayaan ODA ya, Mas ya. Ya. Iya. Ya. Kalau Dan untuk hal itu udah bagus mungkin ya, Mas Yu. Gimana? Gimana Mas Yu tadi? Untuk apa? Untuk di bidang apa? pemberdayaan di ODA, Ya. untuk ODA. Ya, sudah. Jadi melalui Kemensos, khususnya di Direktorat ini ya, RSPS dan KPO, dia hampir setiap tahun menggelontorkan bantuan untuk pemberdayaan. Khususnya untuk pemberdayaan. Teman-teman yang kurang mampu. Baik itu nanti melibatkan balai yang mereka punya, jadi panti yang mereka punya, maupun CBO yang ada di wilayah yang memang dia spesifikasinya di pendampingan teman-teman ODA. Jadi sudah sih Mbak, pemerintah sudah memberikan atensi, akan tetapi permasalahan tidak berhenti. Bukan sampai di situ ya, bukan pada pemberdayaan itu, tetapi ada atensi khusus di mana ODA ini kondisinya tidak semua lantas bisa langsung berdaya, begitu kan? Semuanya pasti melalui proses di mana dia harus melakukan penyesuaian obat, kemudian belum lagi kalau ditambah dengan kondisi keluarga, penerimaan keluarga, kalaupun itu sampai tidak ketahuan, kemudian belum lagi sulitnya dia mencari informasi terkait dengan pelayanan kesehatan, kalau dia memang dari latar dari masyarakat yang kurang mampu. Secara ekonomi, itu kan tidak semuanya bisa betul. Dan menjadi permasalahan gap sih sebenarnya. Iya, oke. Mas Yu, nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami sesaat lagi.